Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Abu Nawas hanya tertunduk sedih mendengarkan penuturan istrinya. Tadi pagi beberapa pekerja kerajaan atas titah langsung Baginda Raja membongkar rumah Abu Nawas dan terus menggali tanpa bisa dicegah lagi. Kata mereka, tadi malam Baginda bermimpi bahwa di bawah rumah Abu Nawas terpendam emas dan permata yang tak ternilai harganya. Tetapi setelah mereka terus menggali, ternyata emas dan permata itu tidak ditemukan. Dan Baginda juga tidak meminta maaf atas kejadian tersebut. Hal inilah yang membuat Abu Nawas memendam dendam. Lama Abu Nawas membalas otak, namun belum juga ia menemukan muslihat untuk membalas ke Baginda. Makanan yang dihidangkan oleh istrinya tidak dimakan karena nafsu makannya lenyap. Dan malam pun tiba, namun Abu Nawas tetap tidak beranjak. Dan keesokan harinya, Abu Nawas melihat lalat-lalat menyerbu makanan Abu Nawas yang sudah basi. Dan tiba-tiba ia pun tertawa riang. "Tolong ambilkan kain penutup untuk makananku dan sebatang besi," ucap Abu Nawas kepada istrinya. "Untuk apa?" tanya istrinya heran. "Membalas Baginda Raja," kata Abu Nawas singkat. Dengan muka berseri-seri, Abu Nawas berangkat menuju istana. Dan setibanya di istana, Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata, "Ampun tuanku, hamba menghadap tuanku Baginda Raja hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tidak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dari hamba dan berani memakan makanan hamba." "Siapakah tamu-tamu yang tidak diundang itu, wahai Abu Nawas?" kata Baginda. "Lalat-lalat ini tuanku," kata Abu Nawas sambil membuka penutup piringnya. "Kepada siapa lagi kalau bukan kepada Baginda hamba mengadukan perlakuan yang tidak adil ini." "Lalu keadilannya bagaimana yang engkau inginkan dariku, Abu Nawas?" ucap Baginda. "Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari Baginda, agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat ini." Baginda Raja tidak bisa menolak permintaan dari Abu Nawas, karena pada saat itu para menteri sedang berkumpul di istana. Maka dengan terpaksa, Baginda membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Tanpa menunggu perintah, Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat di piringnya hingga mereka terbang dan hinggap di sana-sini. Dengan tongkat besi yang sudah sejak tadi dibawanya dari rumah, sehingga Abu Nawas dengan leluasa memukul kaca itu hingga hancur. Kemudian vas bunga yang indah, kemudian giliran patung hias, sehingga bagian dari istana dan perabotannya remuk diterjang oleh tongkat besi Abu Nawas. Bahkan Abu Nawas tidak merasa malu memukul lalat yang kebetulan hinggap di tempat minum Baginda Raja. Baginda Raja tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali menyadari kekeliruan yang telah dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Dan setelah merasa puas, Abu Nawas memohon diri. Barang-barang kesayangan Baginda banyak yang hancur. Bukan hanya itu, Baginda juga menanggung rasa malu. Kini ia sadar betapa kelirunya berbuat semena-mena kepada Abu Nawas. Abu Nawas yang nampak lucu dan sering menyenangkan orang itu, ternyata bisa berubah menjadi garang dan ganas, serta mampu membalas dendam terhadap orang yang mengusiknya. Dan akhirnya, Abu Nawas pun pulang dengan perasaan lega. Istrinya pasti sedang menunggu di rumah untuk mendengarkan cerita apa yang dibawa dari istana. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini, sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.